Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama anggota kelompok saya akan memaparkan materi mengenai manusia dan pendidikan pada mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Suparlan Soehartono serta Bapak Andi Wahid SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri bernama Tri Julianditya, adapun teman kelompok saya yaitu Rika, Rizkawati, dan William Alexander. Nah, yang pertama yaitu hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya yang selalu ingin tahu tentang berbagai hal, tidak hanya ingin mengetahui tentang segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Hakikat manusia merupakan inti dari kemanusiaan manusia yang di dalamnya terkandung harkat dan martabat manusia dari awal penciptaannya di muka. Adapun aspek-aspek dan dimensi manusia. Menurut Wahyudin, ada beberapa aspek hakikat manusia antara lain berkenaan dengan asal-usulnya. Contohnya yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, struktur metafisiknya. Contohnya, manusia sebagai kesatuan badan ruh. Serta karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia. Contohnya, manusia sebagai makhluk individual. Ada 4 macam dimensi dalam hakikat manusia, terdiri dari dimensi keindividualan. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Inilah sifat individualitas. Karena adanya individualitas itu, setiap orang mempunyai kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki kepribadian unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua yaitu dimensi kesosialan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesamanya. Manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup seorang diri lengkap dengan sifat hakikat kemanusiaannya di tempat yang terasing. Sebab, seseorang hanya dapat mengembangkan sifat individualitasnya di dalam pergaulan sosial. Seseorang dapat mengembangkan kegemarannya, sikapnya, cita-citanya di dalam interaksi dengan sesamanya. Yang ketiga yaitu dimensi kesusilaan. Kesusilaan adalah kepantasan dan kebaikan yang lebih tinggi. Manusia itu dikatakan sebagai makhluk susila. Trijarkoro mengartikan manusia susila sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam perbuatan, agar manusia dapat melakukan apa yang semestinya harus dilakukan. Maka dia harus mengetahui, menyadari, dan memahami nilai-nilai. Kemudian diikuti dengan kemauan atau kesanggupan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dan yang terakhir yaitu dimensi keberagaman. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius yang mempercayai adanya kekuatan yang menguasai alam semesta ini. Dengan adanya agama yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia pun menganut agama tersebut. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Hakikat pendidikan. Pendidikan adalah humanisasi atau upaya memanusiakan manusia, yaitu suatu upaya dalam rangka membantu manusia atau peserta didik mampu hidup sesuai metode kemanusiaannya. Pendidikan bersifat personalisasi atau individualisasi, yaitu bertujuan agar manusia menjadi pribadi atau individu yang martabat. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu, tujuan pendidikan memiliki 2 fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.
Pendidikan memiliki 4 jenjang tujuan, yaitu yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional Indonesia ialah manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu. Yang ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan di bidang studi atau tujuan mata pelajaran. Yang keempat, tujuan instruksional, yaitu tujuan pokok bahasan dan subpokok bahasa dalam mata pelajaran. Proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan membolisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik yang terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, dan mikro. Adapun unsur-unsur pendidikan yaitu 1. Subjek yang dibimbing atau peserta didik. 2. Orang yang membimbing atau pendidik. 3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. 4. Ke arah mana bimbingan ditunjukkan atau tujuan pendidikan. 5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidik. 6. Cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode. Adapun hubungan antara manusia dan pendidikan. Hubungan manusia dengan pendidikan sangat erat karena mempunyai ikatan yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan dunia. Selanjutnya yaitu perlunya pendidikan bagi manusia. Sejak kelahirannya manusia memang adalah manusia, tetapi ia tidak secara otomatis menjadi manusia dalam arti dapat memenuhi berbagai aspek hakikat kemanusiaan. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa manusia hidup di dunia dalam keadaan belum tertentukan menjadi apa atau menjadi siapa nantinya. Selanjutnya yaitu asas-asas kemungkinan pendidikan. Manusia perlu dididik. Implikasinya, manusia harus melaksanakan pendidikan dan mendidik dirinya. M.J. Lichfield menyatakan bahwa manusia adalah animal educatum dan ia memang adalah animal educabil. Kaitan antara manusia, pendidikan, dan kebudayaan. Manusia seperti yang kita ketahui sangat erat sekali hubungannya dengan kebudayaan dan pendidikan. Pendidikan merupakan upaya untuk memelihara kebudayaan, education as a cultural conservation. Di sini peran pendidikan sebagai pelestari budaya dan pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Manusia tanpa kebudayaan dan pendidikan bagaikan kesatuan tubuh yang tanpa arti. Karena kebudayaan, manusia dapat mengetahui semua yang ada di lingkungannya. Peranan kebudayaan dan pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Sekolah adalah salah satu contoh kebudayaan dan pendidikan. Kesimpulan, setiap manusia itu membutuhkan pendidikan. Karena melalui pendidikan, manusia dapat mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengontrol serta menentukan dirinya sendiri. Manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, karena manusia dapat berkembang melalui suatu proses alami menuju kedewasaan, baik itu bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Itulah tadi materi dari kelompok kami mengenai manusia dan pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga materi yang dibawakan tadi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.